Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih mengizinkan kita untuk sama-sama berkumpul di tempat ini memuji memuliakan namanya. Sebelum kita masuk lebih lagi untuk menerima hadirat Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapak terima kasih, kami mau mulai ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajaiblah karya-Mu.
satu-satunya yang layak disembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak untuk anugerah-Mu. Terima kasih banyak untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Yesus, Yesus, ku puji, ku sembah, ya aku, ya Rajaku. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Puji, lagi glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji, glory, glory. Hallelujah.
membuka ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Tuhan campur tangan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, baik, puji Tuhan. Saya persilahkan untuk kita keluar dari bangku kita, beri salam kepada orang yang ada di kiri, kanan, depan, belakang kita. Ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati. Megah bagiku, setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk jagamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kebesaran-Mu dan tak terbagi kekuatan Tuhan. Kau berkah bagiku setiap jiwa, setiap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, Tuhan, Kau yang layak. Dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Hidup kami berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkat
Tuhan, silakan duduk. Jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kau Raja kami, Raja di atas segala raja. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan.
Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, Engkau hadir melawat setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami izinkan pada pagi hari ini saat yang terindah, Engkau akan melawat kami lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini, itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, memberikan pengharapan baru bagi setiap kami, membuat iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Sehingga dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya kemuliaan Tuhan saja yang nampak. Bahkan Engkau menjamah setiap hati kami, baik yang mendengar di tempat kami berada saat ini maupun yang akan mengikuti, mendengar lewat YouTube. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar tempat ini, sampai sejauh mana suara hamba-Mu ini terdengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih senyuman kanan kiri Bapak Ibu Saudara? Ya. Puji Tuhan, senyuman di akhir bulan, betul ya? Senyuman di akhir bulan. Ada yang merasa senyuman di akhir bulan agak sepet? Enggak ya, tadi senyumannya lebar. Tidak ada kata senyuman sepet di akhir bulan bagi jemaat Mafa, amin. Mau awal bulan, mau akhir bulan, senyumannya tetap sama. Puji Tuhan, wow banyak yang datang ya, ternyata jemaat Mafa enggak takut dengan macet karnaval. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, kita langsung saja membuka pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Sefanya. Ternyata asisten saya di sebelah tadi saya namanya Sefanya. Iya, ternyata firman Tuhan ini saya baru sadar pas lihat dia. Oh iya. Tuhan kirim Sefanya dulu di sebelah saya tadi. Sefanya pasal yang ketiga. Jarang-jarang kita buka kitab Sefanya ya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai enggak ada yang lupa ya. Sefanya itu Alkitab apa? Nama jemaat. Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai 20. Sebenarnya panjang ayatnya tapi saya langsung rangkum langsung di ayat bagian terakhir saja, 17 sampai ayat yang ke-20, kitab Sefanya pasal yang ketiga. Firman Tuhan ayat 16, maksud saya ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Oke, terima kasih. Sefanya pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada waktu pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Ayat 19, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ayat yang terakhir 20, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Tak terasa sudah bulan Oktober ya. Akhir Oktober lebih tepatnya. Sudah mau Natalan gitu. Kalau sudah mau Natalan kayaknya aduh sudah mau akhir tahun. Kira-kira bulan ke-10 ini resolusi 2024 berapa persen yang sudah terjadi Bapak Ibu Saudara. Kan biasa kalau mau akhir tahun saya pengen 2024. Oke lah yang umum jauh lebih baik. Kira-kira jauh lebih baik 10 bulan
yang kita lewati sudah berapa persen jauh lebih baik dari 2023. Entah itu kehidupan pribadi, entah itu kehidupan berumah tangga, entah itu kerajinan, entah itu kesetiaan kepada Tuhan, entah itu terserah. Bapak Ibu Saudara punya resolusi apa di 2024 yang sampai bulan ke-10 masih ada sisa 2 bulan. Yang sampai bulan ke-10 ini progresnya sudah kelihatan walaupun masih 0,0001%. Tapi setidaknya ada perubahan sedikit. Tapi kalau dibalik lagi, kira-kira berapa persen yang tidak resolusi yang ya semua yang sudah direncanakan, berapa persen yang tidak terjalankan, terlaksana sampai dengan akhir Oktober 2024 ini. Mungkin kalau saya survei, tanya satu persatu, mungkin ada yang bilang, berhasilnya 1:10. Dari 10 rencana baru 1 yang sampai Oktober ini. Kalau gagalnya, planning 2024, 10:1, enggak. Mungkin kalau ditanya, mungkin lebih banyak gagalnya sampai dengan 2024 Oktober akhir ini. Kalau ditanya mungkin lebih banyak susahnya daripada 2023 kemarin. Kalau ditanya lebih banyak was-wasnya daripada 2023 kemarin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, harapan kita adalah satu keinginan supaya harapan itu adalah satu keinginan supaya apa yang kita rencanakan itu tercapai, betul ya? Semua mengharapkan sesuatu yang baik. Tidak ada orang di muka bumi ini baik yang percaya Tuhan maupun yang belum percaya kepada Tuhan yang mengharapkan sesuatu yang tidak baik. Semua mengharapkan sesuatu yang baik. Dunia hari-hari ini banyak sekali membuat harapan-harapan yang palsu. Harapan-harapan yang sementara, enak sesaat. Dunia hari-hari ini banyak menawarkan sesuatu yang instan gitu kan. Bapak Ibu beli produk kami, pemutih kulit. Dalam waktu 1 bulan kulit akan kinclong kenyal-kenyal gitu kan. Mulailah kita beli. Ternyata syarat dan ketentuannya berlaku. Kalau beli ini harus beli produk yang lainnya. Tapi kalau diiklankan cuma beli pembersih wajah bagi ibu-ibu, para gadis-gadis gitu. Pembersih wajah biar kinclong gitu. Bedak yang membuat macam-macam lah promonya. Tapi kenyataannya, saya nggak kinclong-kinclong sih. Ya memang dari sononya sudah gitu, mau diapapun kan gitu. Paling hanya pakai bedak atau pembersih wajah, ini yang kinclong lehernya enggak kan gitu katanya. Banyak tawaran-tawaran dunia ini yang pengen membuat kita mengalami sesuatu yang instan. Dan kenyataannya kita terjerumus di pengharapan yang instan itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan-harapan kita menaruh pengharapan-pengharapan itu. Tetapi pada kenyataannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhirnya kita mulai melakukan hal-hal yang jauh dari Tuhan. Bangsa Yehuda di konteks Sefanya ini itu berbicara tentang penghukuman terakhir. Medeni ya. Tetapi saya tidak akan bahas tentang penghukuman terakhir. Di sini kalau lihat konteksnya bagaimana bangsa Yehuda, orang-orang Yerusalem mereka hidup di dalam dosa yang besar. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada mereka, pengampunan diberikan kepada mereka. Tetapi mereka tetap punya, saya percaya Tuhan. Tetapi ada Tuhan-Tuhan kecil yang lain di sekitar mereka. Ada berhala-berhala yang kecil yang ada di sekitar mereka. Sehingga Tuhan bilang, saya gak suka. Tuhan gak bilang saya gak suka seperti itu sih, gak seperti nada saya ya. Saya hanya menggambarkan, Tuhan gak suka ada bangsa seperti ini. Raja Yosia pada waktu pemerintahannya di masa-masa Sefanya ini, dia mulai membenahi ibadah-ibadahnya, ibadah yang benar. Dia mulai membenahi kerohanian-kerohanian bangsa Yehuda saat itu. Berubah mereka, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan semua yang mereka pegang di masa lalu Bapak Ibu Saudara. Sehingga Tuhan bilang kalau Bapak Ibu mundur di pasal yang pertama, pasal yang kedua, saya akan menghukum kalian.
Karena apa? Ya karena memang harus dihukum. Karena kesalahan yang begitu besar, dosa yang begitu besar. Banyak sekali berbagai macam dosa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda di masa Sefanya ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita perhatikan, saya mau kita belajar mundur sejenak di ayat yang ke-8, pasal yang sama, pasal yang ketiga. Ayat yang ke-8 di situ dikatakan, oleh karena itu tunggulah aku. Wah, demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku. Yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Tuhan marah Bapak Ibu Saudara pada bangsa Yehuda saat itu. Karena kehidupan mereka yang penuh dengan dosa. Medeni kalau jadi bangsa Yehuda saat itu. Kalau ada di zaman Sefanya saat itu. Sefanya berdiri dan dia bilang, Tuhan murka, Tuhan geram. Gimana ya orang geram? Gitu kan, mungkin seperti itu. Tuhan murka dan siap-siap akan mencurahkan rasa marahnya. Kalau baca kitab ini, mungkin kita semua akan masuk di hasil kegeramannya Tuhan. Mungkin kalau ada jemaat Mafa ada saat itu, kita semua pasti akan menerima hukuman kemarahannya Tuhan. Karena hidup kita, kerohanian kita kadang memang labil, tidak stabil. Sekarang memuji Tuhan, pada waktu kita keluar kita memuji yang lain, memuji ilah-ilah yang lain. Menakutkan. Tapi Tuhan tidak semenakutkan itu Bapak Ibu Saudara, jadi gak usah tegang. Ayat 9, perhatikan. Saya senang kalau ada kata tetapi. Wah, kalau ada kata tetapi harusnya kita itu mengalami yang ayat 8 tadi ya. Tuhan mencurahkan murkanya, tetapi satu kebenaran yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi bangsa Yehuda dan kabar baik bagi kita semua. Ayat 9 dikatakan, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan melakukan sesuatu, pasti Tuhan selalu memberikan jawaban-jawaban yang pasti. Kalau Tuhan perhadapkan kita kepada satu masalah yang besar, yang mungkin akibat dosa kita sendiri, sama seperti di bangsa Yehuda saat itu. Tapi Tuhan tetap memberikan tangannya yang terbuka. Tuhan tetap masih memberikan kasih karunia bagi setiap umat manusia. Dia sanggup mengubahkan setiap umat manusia asalkan apa? Kita mau datang berbalik kepada Tuhan. Tetap di zaman perjanjian lama masih ada kasih karunia. Walaupun kasih karunia itu muncul benar-benar di perjanjian baru pada waktu Yesus mati disalib buat saudara dan saya. Tetapi kalau kita melihat Allah yang sama di perjanjian lama, sekalipun Allah bilang saya akan menghukum bangsa ini. Tapi Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk kita kembali memuliakan Tuhan. Tuhan masih berikan kepada kita kesempatan kepada kita untuk mengalami yang namanya pemulihan. Amin Bapak Ibu Saudara. Gimana rasanya dipulihkan? Bapak Ibu pernah merasakan dipulihkan secara umum? Dipulihkan itu saat kita lemah, dipulihkan jadi kuat. Saat kita sakit, dipulihkan jadi sembuh. Saat kita merasa kondisi terancam, seperti itu kan. Aduh saya merasa terancam, merasa khawatir, dipulihkan menjadi aman, tentram, enak ternyata dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, mungkin hari-hari ini kita mengalami sama seperti bangsa Yehuda. Saya enggak bilang kita dalam dosa yang besar, enggak. Mungkin saat ini kita dalam keadaan yang sangat terpuruk sama seperti bangsa Yehuda. Mungkin kita saat ini mengalami
situasi, entah itu karena dosa kita sendiri ataupun memang Tuhan izinkan kita harus mengalami itu. Mungkin saat-saat ini kita sementara mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi pada pagi hari ini ada kabar baik buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Ada kabar baik bagi kita semua. Ayat 12, firman Tuhan katakan seperti ini. Ayat 12, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Saya buka HP saya, di ayat ini kalau Bapak Ibu punya terjemahan, saya pakai terjemahan firman Allah yang hidup. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup ayat 12 ini dikatakan seperti ini. Orang-orang yang dibiarkan hidup terus adalah orang-orang yang miskin, tak berdaya, serta rendah hati. Dan mereka akan mempercayakan diri kepada nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, ada saatnya mungkin karena dosa kita, oke lah kita manusia berdosa. Atau mungkin karena situasi yang ada di sekitar kita. Apapun itu yang saat-saat ini membuat kita lemah, ternyata Tuhan lagi cari orang-orang yang lemah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan lagi cari orang-orang yang berada dalam keadaan lemah. Tuhan mencari orang-orang yang berada dalam keadaan tertekan. Tuhan hari-hari ini lagi mencari orang-orang yang berada dalam keadaan terjepit. Tuhan hari-hari ini lagi mencari orang-orang yang berada dalam rasa ketakutan, kekhawatiran. Karena apa? Tuhan tahu orang-orang seperti itu tidak bisa lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang-orang seperti itu tidak bisa lagi mengandalkan kekuatannya sendiri karena sudah lemah. Ada orang lemah yang tidak butuh orang lain. Ada orang yang lemah mengandalkan saya masih bisa kok sambil sempoyongan gini. Saya masih bisa kok, saya masih bisa. Enggak, katanya orang-orang motivator, saya harus bisa dengan kata-kata saya pasti bisa. Tapi jalannya sudah sempoyongan. Tuhan lagi cari orang yang sempoyongan itu pada pagi hari ini. Sempoyongan dari dosa, mungkin karena dosa yang membuat kita akhirnya lemah iman kita. Mungkin karena kekhawatiran yang membuat kita menjadi lemah. Apapun itu, kalau saudara pada pagi hari ini saat ini berasa bahwa kondisi kita lagi lemah, kondisi kita lagi tidak baik-baik saja, kabar baik buat kita semua firman Tuhan katakan, di sanalah engkau akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan pada waktu engkau datang berseru kepada Tuhan. Pada waktu kita melemah, Tuhan bilang, kalau mereka ini lemah, kalau jemaat semua Mafa ini saya kasih satu situasi, mungkin lemah enggak lemah-lemah amat. Di situ mereka akan semakin melihat kekuatan Tuhan. Karena apa? Semakin kita akan bergantung sama Tuhan. Semakin kita akan bergantung sama Tuhan. Dalam kitab Korintus, Bapak Ibu bisa lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, Rasul Paulus bilang seperti ini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, Tuhan bilang kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahan kita, pada waktu kita mengetahui Tuhan, saya manusia berdosa. Sadar dia manusia berdosa berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada orang yang sudah berdosa, masih aja gak sadar-sadar kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, seberdosa apapun kita pada pagi hari ini, sejauh apapun kita telah meninggalkan Tuhan, hai engkau yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan masih menyambut saudara dan saya. Dan Tuhan berkata, sudah capek kan? Baliko, saya akan memberikan pemulihan dalam hidupmu. Pada waktu kita menyadari bahwa sudah jauh saya hidup meninggalkan Tuhan. Sudah jauh bangsa Yehuda meninggalkan Tuhan. Ada kabar baik buat mereka. Memang hukuman Tuhan akan terjadi. Hidup mereka akan mungkin susah. Mungkin hidup kita akhir-akhir ini kita merasa Tuhan kok saya uang ada tapi kok hidup saya kayak susah gitu.
keluarga lengkap, tapi kok kayak merasa gak ada keluarga gitu. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan lagi butuh saudara untuk mengandalkan Dia. Kalau saudara pernah merasa seperti itu, bersyukurlah, berarti Tuhan sementara ingatkan kita bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sefanya menyampaikan kepada bangsa Yehuda bahwa kalian tidak bisa mengandalkan kekuatan. Kita memang sudah manusia bersalah di hadapan Tuhan. Yuk kita kembali. Karena ada satu jaminan yang luar biasa. Kalau kita melihat ayat-ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ke-15, kita mundur sejenak, ayat yang ke-15, tadi 16. Ayat 15 firman Tuhan katakan, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu, engkau tidak akan takut lagi kepada malapetaka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Di tengah-tengah kelemahan kita karena kesalahan kita, karena situasi yang ada, terserah kita mau salahkan siapa, karena keluarga kita, karena apapun itu. Jangan berhenti sampai di situ. Ada Tuhan yang bersama dengan engkau, yang sanggup menarik engkau dari lubang kesalahan itu. Yang sanggup menarik engkau keluar dari lumpur ketakutan itu. Ada tangan Tuhan yang kuat yang sanggup mengangkat engkau. Bahkan di dalam firman Tuhan saya sampaikan di doa pagi kemarin. Bahkan sampai di Komaninta maksudnya. Bahkan sampai ke lubang orang mati pun Tuhan ada di sana. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Hari-hari ini apa yang kita alami? Apapun yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan ada di sana, selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Itu poin yang pertama, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kalaupun saat ini, hari-hari ini saudara katakan, Tuhan, saya sudah sangat berdosa di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan dosa, Tuhan ada di sana, tapi kadangkala kehadiran Tuhan tertutup dengan besarnya rasa berdosa kita. Tapi Tuhan tetap ada di sana. Tuhan sementara menanti kapan sih Grace ini menyadari kalau saya ada di sini. Grace, saya ada di sini loh Grace. Aduh Tuhan, saya banyak dosa. Grace, saya ada di sini loh. Tuhan masih tetap menanti saudara untuk kembali kepada Dia. Dan percayalah, Tuhan ada di dalam kehidupanmu yang saat ini seterpuruk apa kehidupanmu. Tuhan ada di sana. Bahkan di ayat yang ke-17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai apa? Sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ada pujian tadi ya. Pas klop dengan pujian terakhir tadi sebelum pujian firman. Dia gunung batu. Dia panji-panji keselamatan. Percayalah, Tuhan ada di sana. Dan Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan. Tuhan ada di sana, bukan cuma diem saja, tapi Tuhan ada di sana memberikan kita kemenangan. Berarti saat ini kita mungkin lagi kalah, lagi menuju kekalahan, baru mau jalan itu kekalahan tinggal satu langkah lagi Tuhan. Kabar baik pada pagi hari ini tidak sia-sia Bapak Ibu ada pada pagi hari ini. Tinggal melangkah sudah kalah. Tapi Tuhan ada di sana untuk tarik lagi satu langkah itu. Mundur membawa engkau kepada kemenangan. Ini yang menjadi keyakinan Sefanya saat itu untuk menyuarakan kepada bangsa Yehuda. Yang hari-harinya sudah hidup di dalam dosa yang besar. Hari-harinya sudah hidup dalam ketakutan. Hari-harinya sudah hidup dalam keterpurukan. Tetapi Tuhan mau katakan, Sefanya bilang sama bangsa Yehuda. Sekalipun memang saat ini aku menghukum kamu karena engkau jauh daripadaku. Tetapi di sana ada tanganku yang terus menyertai. Kalau engkau bilang Tuhan saya kapok, saya mau balik. Langsung Tuhan ajak kita kembali kepada jalannya. Tuhan ada di sana.
Dan yang kedua, Tuhan yang akan memberikan kemenangan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ada berkat, ada harapan-harapan yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita semua, amin. Saudara mau harapan apa lagi di 2 bulan terakhir sebelum tutup tahun? Tuhan ada di sana, sekalipun tadi 10 rencana baru setengah yang tercapai sampai Oktober, masih ada 2 bulan ke depan resolusinya. Tuhan bisa ubah semuanya, asalkan apa? Firman Tuhan datang kepada kita. Cari Tuhan, cari Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mulai berkurang mencari Tuhan, pulang dari tempat ini, mulai bangun koneksi dengan Tuhan. Amin. Pada waktu kita mencari Tuhan, disuarakan oleh Sefanya, Tuhan masih ada kok. Tuhan masih bisa kok mengubah kalian. Tuhan masih mampu kok mengubah hidupmu. Asalkan engkau datang kepada Tuhan. Seruan yang sama juga disampaikan pada pagi hari ini kepada saudara dan saya. Tuhan masih mampu kok. Tuhan masih sanggup kok. Kalau bangsa Yehuda Tuhan berikan kesempatan. Jemaat GSJ Mafa pun kesempatan yang sama Tuhan berikan. Asalkan apa? Kita mau dengan setia kembali mencari Tuhan. Kita mau dengan setia terhubung dengan Tuhan. Kita mau dengan setia di-charge kembali. Kemarin saya seharian pusing gara-gara apa? Karena saya nge-charge HP tapi pakai kabel tambahan kan gitu. Nah kabelnya itu ada on off-nya. Biasanya saya kalau pasang nge-charge off-nya saya off-kan supaya tidak, kadang kan pas kalau lagi on gitu, pas colok charge kayak ada apa? Percikan-percikan gitu. Jadi selalu setiap kali saya mau pasang setrika, pakai kabel sambungan pasti saya off-kan dulu. Karena cepat-cepat gitu, cek, saya tancap HP. Berjam-jam kemudian saya balik, HP saya masih tetap dengan baterai yang sama. Saya pikir HP saya rusak lagi, kenapa HP saya sudah ke-charge, sudah gini. Saya utak-atik, saya coba lagi, iya nggak ke-charge, waduh jangan-jangan error lagi. Ternyata apa? Tidak terkonek, on-nya belum dinyalakan Bapak Ibu Saudara. Ya sampai Tuhan datang pun HP saya, sampai saya beli HP semahal apapun tetap tidak akan ke-charge. Solusinya cuma satu. Oh ini, jadi saya mau ketawain, mau bilang dibodoh-bodohin ya salah sendiri kan gitu. Oh alah gitu. Jadi malu-malu sendiri kan. Pas saya pencet on-nya, langsung fast charger, waduh langsung ada sukacita tersendiri Bapak Ibu Saudara. Karena sudah pusing lagi, aduh kalau HP nggak bisa ke-charge, itu menjadi salah satu masalah utama di zaman sekarang kan gitu. Tapi ternyata hanya satu hal sepele, tidak terkonek dengan saluran listrik. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita datang ke gereja, kita datang kepada Tuhan. Tapi kita bilang, Tuhan kok saya gak rasa apa-apa, tolong dicek. Jangan-jangan kabel listriknya belum di on. HP saya tercharge, kelihatannya oh ke-charge semua, saya cek oh ke-charge semua. Tapi karena tidak di on. Mau berapa jam, berapa hari, berapa tahun pun tidak akan terisi penuh. Pagi hari ini, satu kabar sukacita buat kita semua, masih ada waktu, Tuhan masih ada di sana menantikan kita untuk terus mencari Tuhan. Apapun kehidupanmu saat ini, dosa sebesar apapun yang engkau pernah lakukan, bahkan mungkin sampai pada waktu Bapak Ibu Saudara duduk mendengarkan firman Tuhan ini, saudara masih melakukan dosa. Bukan saya bilang silahkan lakukan dosa, ada kasih karunia. Oh tidak, pada waktu kita bilang gitu Tuhan bilang grace sudah waktunya, belum sempat datang kepada Tuhan, amblas sudah. Tapi pada pagi hari ini kalau engkau merasa bahwa engkau sudah jauh daripada Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kembali kepada Tuhan. Jangan hanya kelihatan seperti HP di charge, hanya kelihatannya kita beribadah tapi kita gak dapat apa-apa. Tapi pastikan kita terkonek dengan Tuhan. Amin. Pujiakan nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan Bapak Ibu saat ini, apa yang menjadi kehidupan dalam dosa saat ini. Dan saya tidak mau tahu itu.
Tapi yang saya mau tahu, pada waktu Bapak Ibu meresponi akan firman Tuhan ini, janji pemulihan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yehuda di zaman Raja Yosia zaman Sefanya, yang saya tahu itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita percaya Tuhan ada di masa-masa sulit saudara dan saya. Tuhan ada di masa-masa kejatuhan kita karena apa? Tuhan ada di sana. Mungkin orang lain tidak ada di sana waktu kita jatuh. Bahkan orang lain tidak terlihat, sekecil apapun tidak ada orang di sekitar kita saat kita terjatuh. Apalagi kita terjatuh karena dosa. Tapi percayalah ada Tuhan di sana yang masih mau menerima kita kembali untuk dipulihkan. Haleluya, mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Amin, haleluya, aku menyembah. Sambil nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara, dengan waktu yang ada, saya rindu kita datang kepada Tuhan. Secara pribadi kita datang mengaku di hadapan Tuhan. Saya lemah Tuhan, tapi saya punya Tuhan yang kuat. Fisik saya terbatas Tuhan. Sifat saya mungkin terbatas Tuhan untuk menjadi baik. Tapi taruh keyakinan ini sama seperti Sefanya. Ku yakin Kau hadir di sini bukan di saat kami senang. Kami merasakan kehadiran Tuhan di saat-saat kami mengalami kelemahan Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu Saudara, sambil engkau tutup mata di hadapan Tuhan. Sambil engkau merenungkan firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita pada pagi hari ini merasa bahwa Tuhan, saya sudah tidak layak lagi ada di hadapan-Mu. Atau mungkin ada di antara kita yang berkata, Tuhan, tekanan hidup ini terlalu berat untuk dijalani. Atau mungkin ada di antara kita yang berkata, Tuhan, masa depanku hancur berantakan. Pada waktu engkau mengakui itu di hadapan Tuhan, mari angkat tanganmu. Pastikan Tuhan ada di kelemahanmu. Pastikan Tuhan ada di masa-masa keterpurukan hidupmu. Bahkan tidak ada seorang yang terdekat pun ada di sekitarmu saat ini. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di berseru kepada Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Hai engkau anak muda yang hadir. Mungkin engkau merasa keluargamu tidak peduli dengan engkau. Hai engkau istri-istri yang hadir. Mungkin engkau merasa suamimu tidak peduli dengan engkau. Hai suami-suami, mungkin engkau merasa istri
dirimu tidak peduli denganmu saat ini. Mungkin engkau orang tua berkata, anak-anakmu tidak mendukung engkau saat ini. Tapi Tuhan ada di sana bersama dengan engkau. Haleluya, haleluya. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan, yes, amen, terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Pastikan engkau terkonek dengan Tuhan. Apapun pergumulan kami saat ini Tuhan, kami yakin engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kemenangan, katakan pemulihan terjadi, pemulihan, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Kau Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau masih sanggup, Engkau masih sanggup Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu yang tak terbatas masih sanggup Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Kami percaya Engkau yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan berperang ganti kami. Haleluya, kami klaim janji firman-Mu. Kami klaim janji firman-Mu Tuhan. Asalkan kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara, dengan mata yang tertutup pada pagi hari ini, saya pastikan hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat kita semua pada pagi hari ini. Secara khusus, apabila ada di antara kita hari-hari ini masih terjerat dalam kehidupan dosa, yang saudara yakin tahu persis bahwa itu dosa, dan saudara mungkin agak susah melepaskan itu, katakan di hadapan Tuhan, Tuhan itu aku. Kalau saudara mau angkat tangan, saudara bisa angkat tangan. Kalau saudara malu untuk angkat tangan, katakan di hadapan Tuhan, Tuhan itu aku. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini benar-benar merasa lemah karena terlalu banyak hal yang menghimpit kehidupan saudara, dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan itu aku. Aku lemah karena berbagai tantangan hidup Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara pada pagi hari merasa lemah karena tekanan-tekanan dalam kehidupan keluarga apapun itu, saudara katakan, Tuhan itu aku Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat setiap hamba-hambamu yang mengangkat tanganmu di hadapan-Mu. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang mengaku bahwa mereka saat ini terpuruk. Mereka saat ini lemah. Pada waktu mereka mengakui itu, menunjukkan bahwa mereka benar-benar perlu Engkau Tuhan. Saat ini juga Engkau menjamah setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjamah, berikan kekuatan seperti janji firman-Mu. Cukuplah kasih karunia. Justru dalam kelemahan, kuasa-Mu Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami.
Kami percaya janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan. Terima kasih Bapak. Setiap jemaat Tuhan yang sudah mengangkat tangan dan menyatakan bahwa ini mereka Tuhan. Pulang dari tempat ini Tuhan akan ubahkan hidup mereka. Tuhan akan berkati hidup mereka. Tuhan akan berikan pemulihan, kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga dimanapun kami pergi dan berada, jadikan firman ini kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan dan siap dipulihkan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, semua diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, biarlah kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan. Saya sampaikan bahwa Bapak Gembala pagi hari ini beliau pelayanan di Surabaya. Mohon didoakan supaya dimanapun Bapak Gembala melayani Tuhan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan selalu memberkati. Amin. Pagi hari ini kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Diberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan secara tunai bisa maju ke depan, yang memberikan persembahan melalui transfer bisa melalui barcode yang ada di belakang kursi. Semua akan berkenan di hadapan Tuhan. Ku bawa korban syukurku. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan persembahan kami pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan syukur, persembahan misi, persembahan untuk Natal, persembahan untuk pembangunan. Kiranya Tuhan akan memberkati persembahan ini. Tangan-tangan yang sudah memberikan karena mengasihi Tuhan, Engkau akan memberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Memberkati setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, gereja Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Engkau akan memberikan hikmat kepada kami untuk kami boleh melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, mengelola dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Pagi hari ini kami bersyukur dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, untuk pengumuman saya serahkan kepada Ibu Evelyn. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita, untuk kegiatan 1 minggu ke depan. Untuk yang pertama akan saya sampaikan bahwa kita akan mengadakan doa pagi setiap hari, mulai pukul 4:30 pagi sampai dengan selesai melalui Google Meet. Dan dilanjutkan untuk hari Selasa kita akan adakan ibadah kaum wanita pukul jam 5 sore dan dilanjutkan latihan angklung. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung bisa hadir untuk latihan angklung pukul 6 sore. Dan bagi Bapak-Bapak yang belum bergabung bisa bergabung pada hari Selasa lusa. Dan selanjutnya Bapak Ibu pada hari Rabu kita akan adakan ibadah MPC di mana kita akan berdoa bagi bangsa dan negara dan berdoa syafaat pukul 6:30 malam di tempat ini. Dan dilanjutkan untuk hari Jumat kita akan adakan MPC 2 pukul 6 sore untuk para pelayan ibadah sebelum melaksanakan latihan akan berdoa bersama. Dan dilanjutkan untuk ibadah kaum muda remaja pukul 6 sore di tempat ini pada hari Sabtu. Dan berita menikah dan berbahagia akan diadakan pemberkatan nikah antara saudara Ferry Liwan dan saudari Foni Sanjaya, putra dan putri Bapak Freddy Sanjaya dan Ibu Susanti yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu mendatang pukul 10 pagi sampai dengan selesai. Dan terima kasih untuk kehadirannya, mungkin Bapak Ibu yang sudah menerima undangan dimohon untuk hadir. Dan pengumumannya saya rasa itu saja dan kami mengucapkan terima kasih. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Evelyn. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar setiap seruan doa kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu. Kami yakin dan percaya tidak ada satupun di antara kami yang terlewat dari berkat-berkat Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan, semua mendapat lawatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami yakin dan percaya ketika kami datang di tempat ini dengan kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kami. Ketika kami dalam masalah, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Sebab Engkau Tuhan datang sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu yang akan kami jalani. Kiranya Tuhan akan menyertai kami, menolong setiap apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami kerjakan. Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, Engkau akan menyertai hidup kami sepanjang hari-hari yang akan kami jalani, sepanjang minggu yang akan kami lewati. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini, mari kita memohon berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput orang-orang yang saleh di hadapannya, yaitu kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.